Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Google Pixel 5a 5G. Oke, sebenarnya saya juga baru tahu kalau ada isu mati total di Google Pixel 5a 5G. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, mungkin di awal-awal perilisannya setelah 6 bulan ataupun banyak user yang pakai, itu banyak keluhan. Ternyata Google Pixel 5a 5G ini banyak yang mengalami mati total yang tiba-tiba. Jadi tidak tahu karena apa penyebabnya, lagi dipakai aktivitas biasa, kayak misalnya lagi kayak gini, scroll sosial media, tiba-tiba mati aja. Nah, isu itu ternyata sudah cukup banyak diketahui di grup Facebook ya, terutama di forum Google Pixel Indonesia atau grup-grup Pixel lainnya kayak Telegram dan lain-lain. Itu udah cukup banyak yang tahu. Tapi kenapa saya beli ini ya penasaran aja sih awalnya, dan sejauh ini saya sudah update ke Android 13 yang terbaru, yang kabarnya isu mati total itu sering banget terjadi di Android 13 ya. Jadi ya ini cukup menakutkan, tapi ya kita coba aja lah ya. Ya nggak ada yang tahu, karena juga banyak yang pakai selama bertahun-tahun ya, dari awal beli sampai saat ini pun normal-normal saja. Jadi ya kita pakai aja lah ya. Oke, untuk Pixel 5a 5G ini saya beli di harga 3,4 sekian lah ya, dengan ongkir mungkin totalnya di 3, berapa gitu. Cuman ada cashback ya sekitar 100 ribuan lah, jadi lumayan cashbacknya, tapi sekitar segitu ya. Saya beli di toko HP ku Semarang. Kenapa saya beli di toko itu lagi? Karena saya cek ini adalah unit baru, stok baru ya. Jadi ini mungkin trik atau entah ini benar atau enggak, tapi ini salah satu trik yang selalu saya lakukan kalau mau beli HP-HP yang kayak gini ya, HP-HP non resmi. Kalau misalnya di toko tersebut ada produk terbaru paling atas, biasanya itu adalah produk yang baru datang ke toko mereka dan baru diposting. Sehingga stoknya cukup banyak dan pilihannya juga lebih banyak bagi si seller kalau mau ngirim ke pembelinya. Misalnya nih, kalau misalnya produknya tinggal ada 5 di situ di toko tersebut, misalnya itu produk lama, di sisa 5. Nah, ada pembeli yang pengen unit yang bagus, unit yang terbaik, kan opsinya hanya 5. Ya mau nggak mau harus dikirim dari 1 dari 5 itu. Tapi kalau produknya baru datang, misalnya stoknya ada 50, nah berarti kan ada 50 opsi yang bisa dipilih oleh si penjual untuk dikirim produk yang terbaik ke pembelinya. Yaitu salah satu trik atau tips yang nggak tahu bisa benar, bisa juga salah ya. Tapi itu yang saya lakukan. Ya intinya di berbagai toko yang sudah pernah saya rekomendasikan juga, yang pernah saya beli juga, itu ada feedback positif dan juga feedback negatif. Selalu ada yang kayak gitu ya. Sebagus-bagusnya toko, kalau yang jualannya HP-HP kayak gini, itu pasti tidak lepas dari feedback negatif. Entah dari memang unitnya yang pembelinya apes, atau memang dari si penggunaan usernya memang mungkin kelewat batas kayak gitu ya. Karena ada nih HP sebenarnya normal-normal aja, tapi karena si pemakai ngeyel harus di ini dioprek ini itu, malah jadinya HP-nya mati total. Bisa juga karena pakai charger yang nggak sesuai anjuran ya. Jadi faktornya banyak lah. Jadi kalau kalian tanya ke saya, bang, toko yang recommended buat beli Xperia misalnya, Google Pixel misalnya, ya itu toko yang pernah saya beli, yaitu ada di deskripsi. Tetapi recommended atau enggak, ya seenggaknya saya pernah beli di situ. Recommended atau enggak ya bergantung preferensi masing-masing. Karena setiap toko yang pernah saya beli di situ, itu selalu ada feedback negatifnya di bawah, entah masalah email, masalah shadow, masalah unitnya yang nggak sesuai dengan deskripsi, itu banyak sekali. Bagi saya itu wajar karena belinya HP second dan nggak resmi. Jadi ya penjual kan nyari untung, kita sebagai pembeli ya harusnya sudah paham akan risiko itu. Oke, nextnya kondisi unit. Kondisi unit di HP ini ya, untuk fisik menurut saya ini masih cukup mulus ya. Untuk kondisi di situ tertulis 96-98%. Tidak ada lecet yang berarti, tidak ada seperti bekas jatuh ya, baik layar maupun bodinya. Karena ini unibody ya, jadi bodinya tuh rangkanya satu, mau dari atas bawah gitu, jadi rangkanya satu, backdoornya menyatu dengan sini.
Semuanya normal, semuanya mulus, sesuai deskripsi lah intinya. Dan sesuai harga karena ini batangan ya, nggak ada kelengkapan. Kalau di Orange Shop itu harganya lebih mahal, tetapi aksesorisnya tuh ori semua. Meskipun bukan bawaannya, tapi itu ori. Jadi kayak charger, kabel Type-C, terus USB OTG-nya itu bisa dipakai. Nah, untuk kondisi hardware-nya selain fisik ya, kayak kamera, terus headphone jack, Type-C, mic, Wi-Fi, dan layar, ya semuanya saya bisa katakan mulus dan normal sejauh ini ya. Baru 2 hari pemakaian lah, 2-3 hari pemakaian. Nanti akan saya review lebih lengkap ulasan penggunaan setelah mungkin 1 bulan, kalau unitnya belum laku lagi ya, atau mungkin 2 minggu setelah ini. Yang jelas kondisinya menurut saya cukup sesuai deskripsi dan saya cukup puas, gitu aja. Berikutnya untuk IMEI dan sinyal. Oke, jadi di unit ini sinyalnya saya pakai Telkomsel nih jaringannya, dan normal sejauh ini. Karena apa? Karena ini sudah di rewrite IMEI. Anjuran dari tokonya jangan di downgrade, jangan di reset pabrik ya, dan juga jangan menambahkan eSIM. Nah, ini banyak yang belum tahu mungkin ya, tapi ya sebagian harusnya udah tahu. Jangan pernah menekan tombol plus ini, karena saya baru aja baca salah satu postingan di Facebook. Dia pakai unit rewrite IMEI, tapi dia coba-coba untuk pemasang eSIM ya, mungkin karena penasaran. Ya itu nggak apa-apa sih, penasaran dipasang, lalu sinyalnya pun hilang, wifi-nya nggak bisa connect, dan IMEI-nya jadi 0040 atau apa gitu ya. Itu harus di backup lagi sama file KCN sih kalau nggak salah, harus di rewrite lagi atau di flash ulang lah intinya. Ya kan jadinya repot ya, yang tadinya mau pakai HP-nya malah jadi ngurusin hal-hal kayak gitu. Jadi ikutin aja anjuran dari toko. Kalau emang unitnya rewrite IMEI ya sudah, sadar diri aja, nggak usah terlalu banyak kegiatan buat reset pabrik lah, buat downgrade lah. Nikmatin aja yang didapat. Kalau kalian pengen lakukan reset pabrik, downgrade atau apapun itu ya belinya yang unit bea cukai, yang bebas mau reset, terserah kalian mau berkali-kali ya. Jadi harap dipahami hal itu. Nah, ada satu lagi yang unit Kemenperin. Nah, kalau unit Kemenperin itu ini sepengetahuan saya ya, unitnya tetap IMEI-nya tetap HP ini IMEI normal, tapi didaftarin pakai visa turis. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Jadi nanti setelah 3 bulan ya nasibnya mungkin saja hilang ya sinyalnya. Yang dikatakan di toko tersebut ada bea cukai itu sebenarnya bukan kurang tepat sih ya, bukan bea cukai. Kalau bea cukai itu masih mahal banget nih Pixel 5a 5G. Kalau yang unit bea cukai, info aja harganya itu sekitar 4,5 sampai 5 jutaan. Jadi kalau kalian udah lihat postingan harganya di bawah 3 juta atau di bawah 4 juta, kok bilangnya bea cukai, itu udah pasti fix rewrite IMEI. Atau kalau memang bea cukai itu ada minusnya, entah minusnya tompel, layarnya shadow, baterainya udah drop, pasti kayak gitu. Jadi selalu dinalarkan logiknya antara harga dan rupa itu. Jadi ada harga ada rupa, itu rumus yang mutlak di setiap jual beli. Apapun ya, nggak harus HP. Berikutnya soal baterai. Nah, kalau soal baterai, unit ini saya cek di AIDA dan juga software-software lainnya, aplikasi lainnya, itu masih di 4.300-an mAh ya. Kalau speknya kan di sini 4.800 ya. Ini jadi Pixel yang paling gede nih, 4.600. Jadi sekitar tinggal 90%-an lah ini baterainya. Di 2 hari ini saya ngerasa ini baterainya cukup awet, setara dengan Pixel 4 XL yang pernah saya pakai. Jadi info aja buat teman-teman yang mungkin belum tahu, HP Google Pixel yang pernah saya coba itu Pixel 3, 3a, 3a XL, 3XL, Pixel 4, 4XL, 4A, 4A 5G, 5A 5G, ada 9. Dan yang paling irit ini ada 3, Pixel 4 XL, ini Pixel 5A 5G, dan Pixel 4A yang 4G. Kalau yang 4A 5G kemarin standar aja, SOT-nya tuh mentok 5 jam, 4-5 jam. Kalau yang 4 XL itu bisa tembus 6-7 jam. Kalau yang 4A 4G waktu itu ya, itu bisa tembus 5-6 jam, ya bisa 6 jam lebih lah. Nah, kalau yang ini kemungkinan besar mentok di 6 jam aja. Karena saya coba dengan kombinasi jaringan antara Wi-Fi dan LTE, ini masih cukup
sampai sore ya, sampai ya dari pagi lepas charger itu bisa bertahan sampai sore, itu udah bagus banget untuk ukuran pixel. Jadi saya bisa katakan unit ini masih normal baterainya, nggak harus diganti lah. Untuk layarnya ini udah menggunakan POLED ya, jadi untuk gambarnya menurut saya di unit ini udah oke, dan warna hitamnya pekat. Sejauh ini saya tidak ada gangguan dalam mengoperasikan atau melihat layar di Google Pixel 5a 5G ini di unit yang saya dapatkan. Entah nanti ada shadow, green tint, atau apapun ya, setidaknya hingga video ini dibuat, saya belum mengalami hal tersebut. Ya, kalau bisa sih jangan ya. Oke, performa dari keseharian ya untuk multitasking kayak gini standar aja itu masih enak dan nyaman banget. Kalian mau pakai untuk kerja bisa, untuk jualan juga bisa, sosmed bisa, nonton bisa, semuanya bisa tercover dengan baik. Performa harian itu lancar-lancar aja, hanya saja misalnya kalian terlalu sering foto-foto, terutama di siang hari. Nah, kalian jangan terlalu sering menggunakan misalnya rekam video ya, video 4K-nya jangan terlalu sering dipakai karena cepet banget panas nih HP. Nah, di HP ini saya rekam 4K coba untuk performa ketahanan panasnya ya. Ini nggak nyampe 2 menit udah ada notif di sini. Beda banget dengan LG V50 kemarin, itu saya sampai rekam 10 menitan tuh bablas aja, sikat aja ya. Kalau yang ini lain cerita. Ini mirip-mirip dengan 4a 5G dari Google Pixel 4. Kalau 4 XL lain lagi tuh, itu cukup bandel menurut saya. Meskipun ada isu overheat juga ketika panas terik, tetapi beda itu Pixel 4 XL masih bisa rekam di atas 5 menit untuk 4K-nya. Kalau yang ini enggak sih, harus diademin dulu. Kalaupun kalian misalnya di ruang ber-AC ya, itu juga sama. Misalnya AC-nya di suhu 24 kayak gitu, masih terasa hangat ketika digunakan kameranya gitu terlalu sering. Nah, kalau untuk performa harian biasa mah tidak ada kendala sih. Meskipun anget-anget biasa, tidak sampai yang mengganggu banget di bagian belakang sini. Menurut saya ini masih oke-oke aja performanya, jadi worth it lah kalau misalnya kalian mau mengincar HP ini. Kecuali kalian mengesampingkan isu mati total tadi ya. Karena orang kalau udah tahu ada ini, udah langsung menghindari. Biasanya gitu sih. Untuk performa gaming gimana? Performa gamingnya lancar-lancar aja. Sejauh ini, akhirnya saya menggunakan kipas ini lagi ya. Jadi ini kipas yang ada kayak thermal paste-nya di sini ya. Bisa dingin banget. Kemarin di LG V50 Think 5G itu kipas ini hampir tidak terpakai sama sekali. Tidak terpakai sama sekali malah. Yang terpakai itu waktu pakai 4a 5G, dan juga ini calonnya akan pakai ini lagi. Karena tadi saya coba untuk brawl ya, biasa bukan rank, itu aja udah kerasa naik. Biasanya sih kalau dibiarin lama-lama 10 menit, 15 menit akan turun FPS-nya. Untuk settingannya bisa sampai ultra, refresh rate-nya tinggi, mode HD-nya aktif ya. Jadi bisa rata kanan, bisa untuk unit ini, tetapi wajib pakai kipas. Itu aja, untuk game lain menyesuaikan sih. Oke, sebelum simpulan, untuk M-Banking-nya di HP ini bisa saya pakai BCA Mobile. Unit ini hanya unlock bootloader ya, tidak di root. Jadi untuk RAMRAT IMEI memang harus unlock bootloader, setelah itu di root. Setelah di root, RAMRAT IMEI-nya sudah berhasil, di unroot lagi. Sehingga meskipun UBL bisa menggunakan M-Banking, seperti itu.
Berikutnya untuk kamera. Nah, kamera di HP ini saya bisa katakan kualitasnya ya mirip-mirip aja dengan Google Pixel lainnya karena masih pakai sensor yang sama IMX363. Hanya saja di sini ketika tadi saya coba upload di Instagram, ternyata sedikit lebih jernih dari pixel-pixel yang udah pernah saya coba ya. Mulai dari Pixel 4 XL, Pixel 4a 5G yang terakhir kemarin, ini sedikit lebih jernih sih. Itu dari penglihatan mata saya aja atau memang kayak gitu, nggak tahu ya, kalian nilai sendiri, ada di highlight Instagram saya. Jadi untuk fitur kameranya secara hasil foto itu bagus, jernih, khas Pixel, tidak saya lebih-lebihkan ya. Untuk hasil video ya biasa, standar, stabil, tapi cepat overheat gitu aja ya, normal. 60 fps nya nggak bisa pakai lensa ultrawide ya, biasanya ada yang nanyain sih. Kalau yang Full HD 60 fps masih bisa pakai lensa ultrawide. Kalau yang 4K-nya nggak bisa. Terus fiturnya karena ini unit region Jepang, jadi tidak bisa silent. Ini yang punya saya ya. Kalau yang unit selain Jepang biasanya bisa silent. Atau kalian pakai Gigam BX itu bisa di silent. Dan video ini direkam menggunakan Pixel 5a 5G. Ini Full HD 30 fps lensa utamanya. Dan ini lensa ultrawide-nya dengan kondisi pencahayaan kayak ya tempat saya syuting ya, pakai softbox. Terus ya untuk fokusnya sih tajam seperti biasa, cepat juga. Untuk audionya bagaimana kalian nilai sendiri. Ini jarak saya sekitar 15-20 cm ya dari HP. Oke, sebelumnya ternyata Full HD 60 fps dan ini adalah Full HD 30 fps. Bagaimana untuk fokusnya? Tajam, lebih jernih, tetapi memang frame rate-nya tidak sepadat di 60 fps. Jujur saja kalau saya lebih suka yang 30 fps karena lebih tajam gambarnya, karena saya jarang untuk keperluan slow motion, misalnya di saat di editing ya gitu ya. Dan ini untuk lensa ultrawide-nya bisa seluas ini dengan jarak yang sama. Untuk fokusnya keren sih, cepat seperti biasanya khas Google Pixel. Nah, terakhir untuk simpulannya, HP ini apakah worth it untuk dibeli? Dari ulasan saya sampai detik ini, saya bisa katakan worth it jika kalian mengabaikan isu mati total. Ya, kalau misalnya kalian takut, saya bisa sarankan ke Pixel 5 saja, atau ke Pixel 4a 5G atau 4a 4G. Atau lebih baik Pixel 4 XL. Tetapi kalau Pixel 4 XL mentok di Android 13 saja. Nah, kalau mau ngerasain Android 14 ya Pixel 5 atau Pixel 6a yang lebih worth it lagi. Jadi itu aja untuk ulasan kali ini ya, ulasan singkat first impression saya mengenai Google Pixel 5a 5G. Nanti akan saya update kembali setelah penggunaan dan saya pakai di berbagai kondisi seperti biasanya. Bisa di hutan, di gunung, atau dimanapun ya, untuk mencoba bagaimana potensi maksimal di Pixel 5a 5G kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.